Organisasi proyek adalah pendekatan tim untuk memastikan harapan dan tujuan yang jelas dan terstruktur. Ketika tim ingin menggabungkan organisasi proyek, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab khusus. Organisasi proyek mengacu pada gaya koordinasi, komunikasi, dan manajemen yang digunakan tim di sepanjang siklus hidup proyek. Organisasi proyek mendorong partisipasi oleh setiap anggota tim dan merangkul beragam bakat dan keterampilan. Dengan menerapkan organisasi proyek, tim proyek mengoptimalkan sumber daya, menyediakan komunikasi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, serta mengurangi hambatan potensial. Untuk mempertahankan organisasi proyek yang kuat, tim membutuhkan arahan dan pelatihan yang tepat dari rekan kerja dan supervisor. Setiap perusahaan memiliki pendekatannya sendiri terhadap organisasi proyek, tergantung pada berapa banyak karyawan yang mereka miliki dan proyek apa yang diperlukan. Adapun jenis strategi organisasi yang diterapkan untuk keberhasilan proyek adalah yang pertama, yaitu fungsional organisasi. Proyek fungsional disusun sekitar departemen yang berfungsi secara tradisional dengan manajer yang melapor kepada seorang eksekutif. Ini adalah organisasi proyek yang paling umum digunakan. Tidak ada manajer proyek, sebaliknya para manajer mengkoordinasikan proyek dan memilih anggota tim dari setiap departemen untuk mendukung proyek tersebut. Selanjutnya, berorientasi proyek. Dikenal sebagai organisasi yang dipromosikan pendekatan berorientasi proyek, telah mendiktasikan divisi proyek di dalam perusahaan. Setiap divisi berfokus pada proyek tertentu dan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Manajer divisi proyek membuat keputusan penting mengenai tujuan, jadwal, dan tanggung jawab untuk anggota tim mereka. Selanjutnya, organik organisasi proyek. Organik berfungsi pada perkembangan alami proyek. Jenis organisasi ini fleksibel dengan pendekatan alur kerja yang lebih santai. Pendekatan ini juga dikenal sebagai Laissez-faire, berarti perusahaan memungkinkan setiap karyawan memiliki pendekatan yang unik untuk bekerja dan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Mereka bekerja berdampingan untuk berkomunikasi dengan cepat untuk menyelesaikan masalah yang tak terduga. Selanjutnya, matriks organisasi. Matriks berfungsi pada pendekatan fungsional dan berorientasi proyek. Pendekatan ini berarti tim mempertimbangkan peran proyek dan anggota tim secara serata. Pemimpin proyek dan mereka yang lebih tinggi dalam struktur membuat keputusan. Kemudian saya akan menjelaskan struktur organisasi fungsional. Untuk yang tingkat atas, yaitu ada presiden direktur atau direktur utama. Kemudian di bawahnya direktur utama ini ada direktur manajemen proyek, direktur penelitian dan pengembangan, direktur produksi, dan direktur pemasaran. Kemudian di direktur manajemen proyek ini terbagi lagi. Ada manajer proyek A, ada manajer proyek B, dan seterusnya. Untuk manajer proyek A bertanggung jawab memperinci paket pekerjaan sesuai dengan hasil kerja, jadwal waktu, dan anggaran. Kemudian untuk manajer proyek B di sini bertanggung jawab memperinci paket pekerjaan sesuai dengan hasil kerja, jadwal waktu, dan anggaran. Kemudian yang kedua ada direktur penelitian dan pengembangan. Untuk tugasnya di sini sama dengan direktur produksi, yaitu bertanggung jawab terhadap alokasi kerja dan cara pengerjaan. Kemudian ada direktur pemasaran. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang struktur berorientasi proyek. Di sini yang paling atas atau paling tingkatnya ada manajer bagian. Kemudian di bawah manajer bagian ini ada
manajer proyek A, manajer proyek B, manajer proyek C, dan seterusnya. Kemudian di bawah manajer proyek A lagi terdapat personalia produksi, personalia administrasi, personalia pembelanjaan, dan seterusnya. Baik, kemudian yang selanjutnya ada struktur organisasi matriks. Di sini tetap sama, yang memimpin yaitu presiden direktur atau direktur utama. Kemudian di bawahnya itu ada 5, yaitu direktur pemasaran, direktur produksi, direktur personalia, kemudian direktur pembelanjaan, dan direktur umum. Kemudian di bawah dari direktur pemasaran ini ada pengelola proyek. Organisasi proyek membutuhkan integrasi yang disengaja dari strategi tim. Adapun langkah-langkah berikut saat menyusun organisasi proyek, yaitu identifikasi anggota proyek saat memulai sebuah proyek. Perlu identifikasi setiap anggota yang berpartisipasi dalam pengembangannya. Pikirkan tentang orang yang ingin diundang untuk bergabung dengan tim, dan peran tambahan apapun yang diperlukan. Tetapkan tujuan, sasaran, memfokuskan anggota tim pada tugas-tugas tertentu yang membantu berkontribusi pada proyek. Tim yang memiliki tujuan berbagi tujuan yang sama dan bekerja untuk mencapai tujuan atau tugas bersama. Saya akan melanjutkan materi, yaitu membuat garis waktu. Jadi membuat garis waktu adalah cara yang baik untuk melacak kemajuan dan tepat waktu sebagai sebuah tim. Kita menguraikan tongkat proyek dan memberikan tenggat waktu atau jatuh tempo pada tim ingin mencapai setiap tujuan. Garis waktu dapat berfokus pada 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, tergantung pada berapa spesifik tim yang diinginkan. Latih anggota proyek tim efektif, cukup terlatih dan terdidik dengan baik dalam peran mereka saat mengerjakan sebuah proyek. Pastikan setiap anggota tim benar-benar terlatih dan merasa percaya diri dalam pekerjaan mereka. Tetapkan tanggung jawab dan peran. Saat Anda memulai proyek, tetapkan kewajiban dan peran setiap anggota tim dengan bertugas dan fungsi telah ditentukan sebelumnya. Anggota tim mematuhi bagaimana berpartisipasi dalam proyek dan pekerjaan yang harus dihasilkan. Peran mungkin berkembang dari waktu ke waktu dan beberapa anggota tim mungkin dapat tanggung jawab tambahan. Baik, selanjutnya kita masuk pada 7 faktor yang berpengaruh dalam pemilihan struktur organisasi manajemen proyek menurut Hobbs dan Manner 1993. Yang pertama yaitu ukuran proyek, kedua kebijakan proyek, ketiga kebutuhan terhadap inovasi terbaru, keempat kebutuhan terhadap integritas, kelima kompleksitas lingkungan, keenam waktu dan anggaran, dan yang terakhir yaitu permintaan sumber daya.